ayat 3 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Murdi. Kepada Bapak Haji Saad Murdi, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Saad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal hamdalillah anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bila para sahabat al-Astani yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan kita harus bersyukur karena kita pagi ini dapat mengikuti Zoom Halasani. Banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa menghitungnya. Pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 3 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Herdianda yang sudah menjelaskan kepada kita tentang ayat-ayat ini. Dan sekarang kita memasuki kepada ayat ini kita terdabur, kita bacakan dulu ayat ini, kita terdaburnya. Sebelum itu ayat 3 ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Nah, ayat sebelumnya yaitu huwallazi khalaqakum min tin summa qada ila ajalin musammas wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Itu Allah menjelaskan kepada kita bahwa kalian diciptakan dari tanah, kemudian jadi menetapkan ajal, kemudian batas waktu yang ditentukan olehnya hanya Dia yang tahu, kemudian kamu masih ragu. Nah, kemudian Allah sudah menjelaskan pada kita ayat 3 ini lanjutannya, bahwa siapa Allah di situ Dia mengenalkan kepada kita karena Allah itu berhak untuk mendapat pujian karena sifat-sifat yang terkandung di dalamnya yang Dia miliki. Baiklah, kita bacakan tadabbur ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallahu fis samawati wal ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Sadaqallahul azim. Wa huwallahu fis samawati wal ardi wa fil wa huwas sama wa huwallahu fis samawati wal ardi. Di situ dialah Allah, siapa Allah, yaitu yang disembah baik yang di langit maupun di bumi. Nah, kenapa dia tadi dibalik kepada ayat 1 dan ayat 2? Karena Allah menciptakan kalian, menciptakan waktu kalian, maka Dia menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan terang dan tetapi kebanyakan mereka tetap kafir, mereka meragukan itu. Nah, pada ayat ini dikatakan dialah yang berhak disembah baik di langit maupun di bumi. Nah, situ kata kuncinya itu adalah kalimat pertamanya huwa. Huwa itu siapa? Allah. Allah yang berhak disembah dan bumi. Kemudian ya'lamu sirrakum wa jahrakum.
Dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian rahimkan. Kemudian wa ya'lamu ma taksibun. Dia mengetahui apa yang kamu usahakan. Ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa Allah lah yang berhak disembah. Allah lah mempunyai sifat-sifat maha melihat segala yang tersembunyi, yang nyata. Apapun yang kamu kerjakan, dia mengetahui. Merupakan kita wajib beriman terhadap tauhidan rububiyah. Ya Allah, itu dia melakukan segala sesuatu. Kembali kepada firman-Nya ayat 3 Al-An'am, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Di situ dikatakan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Nah, itu kenapa ayat 2-nya menjelaskan karena dialah pencipta. Huwallazi khalaqakum min tini summa qada ajala. Wa ajalu musamman indahu summa antum tamtarun. Di situ dikatakan huwallazi khalaqakum min tini summa qada ajala. Situ dialah menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu dia menentukannya ajalnya. Wa ajalu musamman indah. Jadi dialah yang ajal itu ada pada sisinya, yang dia diri mengetahuinya. Kapan ajal itu datang memang ditentukan, tapi tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Summa antum tamtarun, kemudian kamu masih meragukan tentang itu, tentang hari kebangkitan. Inilah sifat-sifat orang musyrik, sifat-sifat orang kafir yang dia masih meragukan di situ. Nah, maka dikatakan lagi siapa itu Allah yang mengatakan ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Ayat 3. Nah, penjelasan daripada ayat ini kita lihat dari pertama dari surah An-Naziat ayat 29 dengan 30. Surah ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aghtasal lailaha wa ahraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha. Dialah menjadi malam yang gelap dan dia menjadikan siang terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ini adalah kita meyakini secara rububiyah Allah telah menciptakan siang malam, melamparkan. Itulah pekerjaan dari aspek pekerjaan Allah, tugasnya itu dia kerjanya Allah, begitu dia menjelaskan kepada dia menciptakan semuanya, menjadikan gelap, menjadikan terang, menjadikan siang, dan bumi dihamparkan. Itulah urusan Allah. Manusia tidak akan mampu. Gitu. Nah, kemudian dijelaskan kepada kita ayat surah Al-An'am ayat 122 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Awaman kana maitam fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi fin nasi kama masaluhu fil zulumati laisa bikharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Di situ dijelaskan awaman kana maitam fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi nasi kamam masaluhu fi zulumati laisa bikharijin minha. Apakah orang yang sudah mati gitu ya. Kamaitan itu berarti kemudian kami hidupkan, fa ahyainahu, hidupkan. Kemudian kami beri kepada mereka cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia berjalan ya di tengah-tengah manusia. Kemudian serupakah dengan keadaan orang yang berada dalam kegelap gulita yang sekali-sekali tidak keluar daripadanya. Ayat ini menjelaskan kepada kita dengan dalam bentuk pertanyaan, orang yang berjalan di gelap gulita dengan membawa cahaya, dengan orang yang berada dalam kegelapan, dia berjalan di situ, tentulah tidak sama. Ayat ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan, tetapi ayat itu mengatakan tidaklah sama orang yang mati kemudian kami hidupkan, kami jadikan dia dengan cahaya terang benderang, dia berjalan di
tengah keramaian manusia dengan orang yang berjalan di tengah keramaian manusia, tapi dalam kegelapan dia tidak akan sama dengan itu dan tidak dapat keluar dari kegelapan itu. Dan situlah Allah menjelaskan kepada kita, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'lamun. Demikian kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah pada ayat sebelumnya itu. Nanti ayat 4 dijelaskan kepada kita. Kemudian pada surah Fatir ayat surah 35 ayat 11 Allah juga memperkenalkan kita bagaimana dia, siapa dia, itu dijelaskan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tada'u illa bi ilmih wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umurihi illa fi kitabi inna zalika ala Allahi yasir. Di situ Allah mengatakan kepada kita, wallahu khalaqakum min turabin. Nah, dialah Allah ada pencipta, menciptakan kamu dari tanah. Kemudian berikutnya dia menjadikan summa minupatin summa ja'alakum azwaja. Kemudian menjadikan dari air mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasang-pasangan. Itu laki-laki dan perempuan. Itulah proses kejadiannya. Kemudian wa ma tahmilu min unsa wala tada'u illa bi ilmih. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung. Artinya semua yang melahirkan, semua yang mengandung, semua yang dikandung, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umurihi illa fi kitab. Sekali-sekali tidak dipanjangkan umur orang yang berumur panjang, tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitabnya. Ini menjelaskan tentang ajal, sudah tercatat ajal kapan meninggal, kapan di mana itu tiada ada yang tahu. Tadi dikatakan Allah yang tahu. Semua itu tercatat di Lauh Mahfuz, kitab yang sangat besar. Inna zalika ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Surah Fatir ayat 11. Kemudian surah Zuhruf surat ke-43 ayat 48 Allah menjelaskan tentang siapa Allah. Wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilahu wa huwal hakimun alim. Dialah Tuhan yang disembah di langit, Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini mengulangi ayat yang tadi, ayat sebelum sudah kita bacakan tadi, menjelaskan kepada kita siapakah Allah dari aspek rububiyah. Itu yang dikatakan. Kemudian kembali kepada ayat yang kita bahas, wa ya'lamu ma taksibun. Dan dia mengetahui apa yang kamu usahakan. Nah, dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat surah 57 ayat 4. Dikatakan itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summastawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Di situ Allah menjelaskan wallahu allazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa itu dijelaskan, itu ada mengatakan 6 hari, ayam itu hari, tapi diterjemahkan 6 masa. Setelah itu sumastawa ala aras, kemudian dia bersemayam di atas aras. Ini kalimat ini banyak salah orang mengertikan berbeda, ada yang bantah
masa Allah bertempat. Kita yakini saja sebagai orang beriman, Allah mengatakan yang demikian, ya kita yakini seperti itu. Kemudian istiqomah dengan perkataan Allah. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya'lamu ma yaliju fil ardh. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Dan dia apa yang ditahukan, apa yang keluar, apa yang masuk, apa yang turun ke langit, apa yang masuk ke naik kepadanya. Dan dia mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu harus hati-hati juga. Ma'akum wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bukan seperti sekarang kita duduk-duduk bersama gitu, berdampingan. Misalnya ada sedang suami istri, sebelahnya ada suami sedang nonton Zoom, itu bukan seperti itu. Kalau seperti itu satu kekeliruan. Wa huwa ma'akum, bagaimana Allah membersamai kita? Kita tidak tahu urusan Allah itu, tapi ini bahwa dia sama kita. Yang pasti kemanapun kita berada, kita diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dia menyaksikannya. Nah, itulah pesan yang ayat siapa ini. Maka kita harus bertahu. Nah, wallahu bima ta'maluna basir. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, artinya itulah penjelasan tentang dia bersama kita. Apapun kerjaan kita sedang berada di Zoom dan jam sekian, tadi siapa yang hadir disebut, dan begitu makhluk manusia-manusia lain dan apapun yang ada di bumi. Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat 6, surah 67 ayat 16 dia mengatakan situ kepada kita, adakah manusia merasa aman? Amin tu man fis sama ya ayah sifabikumul arda fa iza hiya tamur. Amin tu man fis sama, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit? Ayah sifabikumul arda, bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kalian. Ini kita sudah lihat bagaimana Allah menjungkir balik itu. Ada daerah tidak mungkin terjadi gempa, tidak rawan gempa, ternyata bisa terjadi. Itu urusan Allah. Bagi Allah sangat murah hal itu. Faiza yatamu, sehingga tiba-tiba bumi tergoncang. Ini menjelaskan itulah. Oleh karena itu dimaksud pesan ayat ini, janganlah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, dan dia dapat menyukir balikkan kamu bumi itu dengan kamu sehingga tiba-tiba bumi tergoncang. Kenapa orang merasa aman? Karena dia kadang-kadang berbuatlah maksiat sebanyak mungkin sehingga telah melampaui batas, siksa pun datang. Nah, itu maksudnya. Itu artinya janganlah kamu merasa aman dalam membuat kemaksiatan di bumi. Itu yang paling penting. Kemudian surah Al-An'am ayat 12 menjelaskan kepada kita, dikatakan kul limam ma fis samawati wal ard kulillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la ghaiba fi allazina hasiru anfusahum fahum la yu'minun. Di situ dikatakan, katakanlah, limamma fis samawati wal ard, kepunyaan siapakah yang ada di langit dan bumi? Katakan kul lillah, itu kepunyaan Allah. Nah, kemudian kataba ala nafsihi rahmah, dia menetapkan atas dirinya kasih sayang. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la ghaibati, sungguh dia akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Ini menyatakan kepemilikan langit dan bumi adalah Allah, gitu. Kemudian semua dia menetapkan atas dirinya, kemudian dia akan menghimpun kalian pada hari kiamat. Oleh karena itu jangan ragu. Allazina khasiru anfusahum la yu'minun. Orang yang meragukan dirinya, mereka itu adalah yang tidak beriman. Artinya meragukan diri itu meragukan tentang Allah. Itu mereka meragukan tentang Allah, mereka bagaimana dirinya ragu tentang Allah, siapa Allah, maka dia tidak beriman. Padahal Allah sudah menjelaskan
dari aspek rububiyahnya sudah jelaskan kepada kita dari ayat ini dengan ayat-ayat yang lain-lain. Kemudian dalam surah Toha ayat 20 Allah surah 20 ayat 6 dia menjelaskan kepada kita lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Nah, situ dikatakan lahu ma fis samawati, kepunyaanlah semua ada yang di langit, wa ma fil ard, semua yang ada di langit, di bumi, wa ma bainahuma, semua yang ada di antara keduanya, wa ma tahtas sara, semua yang ada di bawah tanah. Sudah lengkap itu Allah menjelaskan tentang kepemilikannya yang ada di langit, di bumi, ya, di antara keduanya ada yang di dalam di kedalaman bumi Allah juga punya. Kemudian Allah menjelaskan di As-Samsum ayat 5 sampai 7, auzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Nah, langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Itulah Allah yang membuat, melakukan itu semua. Dia membina langit, dia menghamparkan bumi, dia menyempurnakan ciptaannya. Kemudian dalam surah Qaf ayat 50 Allah menjelaskan kepada kita tentang penciptaan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Istri katakan walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, jadi dia mengetahui apa yang dibisikkan hatinya. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Ini menjelaskan tentang ma'akum tadi. Dia bersama kalian, gitu. Paling dekat, lebih dekat dari urat lehernya. Itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa Allah itu jauh. Sekarang sebagaimana kita gitu. Kemudian Allah menjelaskan lagi, dikatakan dia miliki timur dan barat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Itu dikatakan walillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya. Ini juga kalimatnya jangan kita bagaimana wajah Allah, bagaimana itu, kenapa situ. Ini kalimatnya bahasanya itu kan mutasabihat, jadi kita tidak kita imani saja bahwa Allah mengatakan sebegitu. Artinya jangan kita takwil, jangan kita nanti malah lebih parah pengertian kita. Itulah arti yang sebenarnya. Yakini dengan seyakinnya dan istiqomah kita beriman dengan itu. Karena ini adalah perkataan Allah. Allah yang mengatakannya. Bukan saya mengatakan. Allah yang mengatakan demikian. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Nah, itulah Allah mengenalkan dirinya. Kemudian dalam surah As-Surah, surah 42 ayat 11. Dikatakan dengan bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yazra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un alim. Nah, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Kemudian dia mengatakan di situ dia menjadikan bagi kamu jenis berpasang-pasangan, jenis binatang ternak yang berpasangan pula. Nah, dia berkembang dia dengan jalan itu. Nah, yang perlu diperhatikan itu laisa kamitslihi syai' gitu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya.
Jadi bagaimana yang dikatakan dia bersama kamu, dia dekat tadi, tidak bisa kita gambarkan. Kita cukup mengimani dengan ayat ini. Wa huwa samiul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi di situ wa huwa samiul basir, wa huwa samiul basir al-basiru itu adalah kata sifat Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, di situ sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat orang manusia atau sifat yang lain. Sifat as-sami'u, al-basiru itulah bentuk kalimat kata benda superlatif yang dikatakan yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, manusia juga mendengar, manusia juga melihat, tapi tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un, itu yang diperlukan. Kemudian oleh karena itu maka harus ingat dalam surah Al-Baqarah ayat surah 2 ayat 221 potongan ayat bagian itu ulaika yad'u linar wallahu yad'u ilal jannati wa maghfiratin biizni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Mereka mengajak ke neraka. Mereka itu siapa? Ini adalah syaitan, iblis, itu kalau macam yang musuh-musuh kalian itu orang-orang kafir, orang munafik segala mengajak ke neraka. Sedangkan Allah katanya mengajak ke surga dan ampunannya dengan izinnya. Jadi karena kita masuk surga itu karena diampuni Allah dosa-dosa dan dia mengizinkan kita untuk masuk itu, itulah rahmatnya. Karena surga itu bukan milik kita. Ada orang yang mengklaim dia punya surga, bisa memasukkan, itulah suatu membodohi umat ini. Padahal semuanya tak ada milik Allah. Kalau milik Allah tidak ada punya kita. Kalau kita mau masuk, kalau dia mau memasukkan. Kalau tidak ada izinnya, kita tidak masuk, bisa masuk. Nah, di situ dikatakan ada syarat situ. Dengan ampunan, kalau dia sudah mengampuni semua dosa, maka bersih dosa kita, maka dia masukkan, itu urusan Allah. Itulah dikatakan masuk surga itu adalah rahmat, bukan karena kita beramal, apakah sholat, apakah zakat, apa haji, apakah puasa dan sebagainya, bukan karena itu. Itu adalah upaya kita untuk mendapat rahmat Allah. Semuanya kembali kepada rahmat Allah. Kalau tidak bisa, maka kita tidak akan mendapatnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Nah, di situ Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya supaya manusia mengambil pelajaran. Nah, itulah yang perlu diperhatikan kita bersama. Kemudian dalam surah Al-Mujadilah surah 58 ayat 1 ayat Allah menegaskan kepada kita, dikatakan situ qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa taski ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dikatakan di situ qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa taski ilallah. Sesungguhnya Allah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. Di sini para wanita mendatangi Nabi menggugat tentang suaminya. Dia mengadukan halnya kepada Allah gitu. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar soal jarab di antara keduanya. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi di sini kalau pengaduan seseorang kepada Allah dalam waktu berdoa, maka dia akan mendengar semuanya itu, terutama kalau mereka terzolimi. Maka janganlah kita melakukan kezoliman baik kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada saudara maupun orang lain. Nah, itulah larangan. Nah, di sini maka mereka mengadukan kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan lagi dalam surah Tariq ayat surah 86 ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indapik itu. Khuliqa
hulika mim ma'in. Itu dikatakan, ini ada dua kali tertulis ini tercapnya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Itu Allah menjelaskan prosesnya, kita itu sudah tidak perlu dijelaskan, sudah maaf. Tapi harus perhatikan kejadian manusia, kejadian seluruh hewan itu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang disebutkannya insan di sini, tetapi kita bisa juga melihat bagaimana kejadian ternak, kejadian padi, begitu prosesnya, semuanya itu tidak lepas dari pengawasan Allah, tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memahami ayat ini, mudah-mudahan kita makin paham tentang tauhid rububiyah, tauhid tentang ketuhanan dari aspek rububiyah. Kenapa rububiyah itu artikan Allah itu yang mengatur, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, itu bagian daripada rububiyah. Itulah yang perlu kita perhatikan. Dengan demikian, harapannya dengan mentadabburi ayat ini, mudah-mudahan keimanan kita semakin meningkat. Walaupun tadi sudah disinggung dari asma wal sifat itu, mudah-mudahan ya kita anukan. Namun demikian, mohon maaf karena sebagai pelajar yang menuntut ilmu pasti ada kesalahan dalam kami membacakan ini. Kami hanya membacakan dari apa yang dapat kami kumpulkan, dari apa yang dapat kumpulkan dari sumber-sumber yang ada pada kami. Kami tidak menjelaskan di sini hadis-hadis karena hadis-hadis untuk menyampaikannya cukup berat karena harus disebutkan sumbernya, harus cari itu. Nah, kesempatan waktu tidak mungkin mencari dari kitab-kitab hadis cukup waktu yang banyak, sehingga yang saya tenukil dalam tadabbur ini hanya bersumber dari Al-Quran. Dalam hadis cuma sekedar baca saja, tapi tidak ini cukup hadis himpun. Hadis itu hadis dhaif atas hadis palsu. Sebab untuk menyampaikan hadis itu harus hadisnya statusnya apa, sumbernya apa, sanadnya apa, itu kami tidak mampu, terus terang saja, itu mohon maaf. Kemudian selanjutnya kepada Allah kami minta ampun atas kesalahan-kesalahan kami dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa kasih pada kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasan. Alhamdulillah. Udah ya Bu Iva? Masih di mute Pak. Iya, saya terlempar keluar sebentar ini. Mau ganti ke hotspot, rupanya sudah Mas. Makasih Bu Iva. Ya. Pertama-tama ucapan selamat dulu kepada Bu Anda. Karena sudah top dipanggil Bu Anda oleh Uni. Ingat. Setelah selesai menguraikan surat Al-An'am ayat 3 pada pagi hari ini dengan begitu lancar, tenang, jelas, rinci, mumtaz ya Bu Anda. Dari Al-Sani berikan piagam kepada Bu Anda, kiranya Bu Anda dan kita semua peserta Al-Sani selalu istiqamah dalam mentadaburi Al-Quran ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bu Alona yang telah bertugas pada pagi hari ini membacakan ayat suci Al-Quran, di mana dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, alhamdulillah acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Dari Al-Sani juga memberikan piagam kepada Bu Alona, karena di Al-Sani baik gramatikal maupun tahsin dia berjalan seiring. Terakhir, terima kasih yang tak terhingga juga kepada Bu Iva Mintarsih yang telah bertugas pada pagi ini sebagai pemandu acara kita.
di mana dengan panduan acara dari Bu Iva Mintarse, sekali lagi acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan banyak ilmu yang kita peroleh pada setiap kajian pada subuh ini. Dari Asani juga memberikan piagam kepada Bu Iva, kiranya Bu Iva dan kita semua sehat selalu dan siap bertugas pada Amin, kajian amin. pada subuh lainnya nantinya. Sekian saja Bu Iva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Helmi. Sama-sama. Dengan berakhirnya penyerahan piagam penghargaan kepada peserta, maka berakhir pula acara kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini. Jalan-jalan ke Cikini, tidak lupa membeli makanan. Demikianlah kajian hari ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup acara kajian ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi Biamanin. taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak Helmi, Bu Ya. Alona. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Bu Anda. Ya, makasih Bu Iva. Izin Pak Helmi, Assalamualaikum. Iya, sama-sama saya juga mau izin karena Ya, masih izin ya Pak dikasih. Helmi. Ya, Bu Iva. juga Pak Helmi. Assalamualaikum. Ya, Helmi. Pak Fatullah, silakan Pak Fatullah. Mana Pak Helmi? Biasa, tugas. Masih Izin, tugas Pak Berita. Helmi. Kalau tak ada tugas, tak ada Riri. izin lagi. Sudah Pak Budi standby di belum depan ada ya? laptop dari pagi sampai sore. Amin, 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 amin. Pak Alhamdulillah. Budi belum ada ya Pak Budi? Pak Budi Terima tadi kasih, Pak di awal Helmi. masuk Berita, Ya. tapi terlempar. Jadi beliau sedang berusaha untuk mencari sinyal yang baik katanya mau masuk lagi. Oh masih di sana ya? Iya, masih di Muko-Muko. Gitu, lama ya? Iya. Di awal tadi masuk. Saya lihat tadi. Iya tadi saya Dan lihat ada. sudah WA juga. Oh, saya terlempar Pak Helmi. Sama juga kepala sekolah juga terlempar dari Zoom. Lempar Budi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ditekis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, GGO pagi ini ya Bu Rita ya. Iya Pak Budi, Pak Helmi. Ada Mbak Pepe ya. Itu mungkin ada tadi? Belum ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi Pak belum Ustadz. masih ada ya? Belum bisa Pak Ustadz tadi tadi terlempar, sudah masuk sebentar tadi. Oke. Saya izin Masih juga di Pak Bengkulu Ustadz. ya? Oke. Jangan lupa nanti masuk PMI ya. Ya, siang insya Allah. Jam 2.30 ya. Ya, insya Allah. Apa? Tes. Tes anu dulu. Tes. Ini kata Pak Anu. Backpack 7.